paling banyak adalah digunakan untuk gaplek yang menjadi makanan khas Gunung Kidul, yaitu tiwul dan gatot. Tiwul dan gatot ini dibuat dari ubi kayu yang sudah dipanen kemudian dikeringkan. Nah, dikeringkan ini biasanya akan tumbuh jamur. Jamur itu ada yang berwarna kehitam-hitaman, ada yang putih. Nah, dari jamur inilah yang menjadikan gatot itu menjadi lebih enak dari rasa jamurnya. Ini gunung-gunung kapur. Wah, kasihan ya, gunungnya dibedah seperti ini. Ada gunung kapur, tapi di sini yang satu adalah gunung kapur, di atasnya ada batu-batunya. Ternyata jalan yang kita lewati ini adalah jalan dengan memotong gunung kapur. Gunung kapur di tengah dipotong, dibuat menjadi jalan. Jalan yang luas. Jalan yang kita lewati ini adalah jalan lintas selatan-selatan ya Om ya? Iya. Jalan lintas selatan. Jadi jalan yang ini lebih dekat dengan pantai. Semoga nanti ada jalan lagi yang arahnya ke Pacitan. Arah ke Pacitan ini. Semoga nanti ada jalan lagi yang menyusuri bibir pantai ya. Seperti di Bali kita tahu ada jalan yang menyusur tepian pantai. Nah, kemungkinan nanti Gunung Kidul juga akan seperti itu. Nah, jalannya lebar, halus, sepi. Ini jalannya masih baru ini. Kita mencicipi jalan baru. Ceritanya begitu. Ternyata di sepanjang jalan ini kita masih jarang sekali melihat pengendara yang melewati. Nah, ini kita lihat lagi. Ini kita berada dengan jalan yang membelah gunung ini. Di kanan kiri adalah tebing-tebing. Maka ini kita betul-betul berada berjalan di tengah gunung yang dikepras untuk dijadikan jalan. Mengapa membuat jalannya tidak melingkar melintasi gunung? Mungkin dengan perhitungan kalau melintasi gunung terlalu jauh ya, sehingga kita harus lebih hemat. Ini tinggi sekali loh. Ya. Kita sudah masuk wilayah Panggang. Jadi ada TK Negeri Panggang. Kalau tadi dari Purwosari kita ke Panggang. Nah, yang di daerah Panggang ini ternyata jalannya menggoda. Karena jalannya lebar, luas, dan pengendara yang melintas di sini belum cukup banyak. Tapi ya kita tetap harus berhati-hati karena dengan adanya jalan yang lengang seperti ini, kemungkinan penduduk setempat untuk menyeberang itu lebih leluasa, sehingga kita harus lebih berhati-hati. Nah, di depan kita juga lihat ada tower ini. Tower apa Om? Seluler ya. SMP Negeri 2 Panggang. Kita sudah hampir memasuki kota Panggang ini berarti. Atau justru malah sudah di kota Panggang ya kita ya. Kantor MPCNU Kapanewon Panggang. Panggang ini adalah sebuah kapanewon. Kalau dulu orang mengatakannya kecamatan ya. Untuk di daerah istimewa Yogyakarta, tingkat kecamatan itu sekarang kalau di Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Wates, Bantul, maka namanya adalah Kapanewon. Sedangkan untuk yang berada di kota Yogyakarta, di dalam kota itu istilahnya Kemantren. Walaupun itu sebenarnya adalah pengganti dari istilah kecamatan. Lalu pejabatnya bagaimana? Kalau dulu pejabatnya namanya Pak Camat, yang sekarang Kapanewon, sekarang pejabatnya adalah Pak Newu. Kalau yang di kota Jogja dulu dulu kecamatan, Pak Camat, Bu Camat, sekarang menjadi Pak Mantri dan Bu Mantri karena Kemantren.
pantai itu biasanya jalannya jalan kecil, sehingga kalau menggunakan pasar yang besar ini akan sangat mengganggu dan kemungkinan menjadi tidak lancar. Wah, ini ada Taman Saptosari, ini ada daerah Saptosari ya kita. Taman Saptosari ada apa ini ya? Belum kelihatan ada apa-apanya. Jalan yang lama. Oh, ini jalan yang lama yang ada di bawah ini. Yang lama, ini jalan yang baru. Kita lewat jalan yang baru aja. Nah, ini juga sama sebetulnya, yang kita lewati ini adalah jalan-jalan yang mecah tebing ini. Mecah gunung. Pantai Kerenean, Wonosari, Pantai Baron, Gua Maria Tritis, Pantai Baron, Pantai Pok Tunggal, Kerenehan, Wobaran, Wuyahan. Ini loh, pohon kayu putih ada di sini nih. Mampir dulu cari obat lapar ini. Ada soto dan angkringan Mbah Yo. Dan sotonya ternyata lumayan enak, nikmat. Kita ada di sini, boleh lihat-lihat dulu sebentar di dalam. Nah, ini minumannya macam-macam. Di sini ada teh panas juga, tehnya teh pakai gula batu, teh panas. Ada gorengannya tuh nikmat sekali, anget-anget. Ada kopi dan lain-lain di sini. Maaf saya buka ya Bu. Oh ini ada cakar, ada kepala. Ini pelengkapnya. Wow, satenya besar-besar. Kita cari obat lapar dulu biar nanti perjalanan tetap berjalan dengan baik. Terima kasih. Monggo Mas, Ibu, matur nuwun. Nah, ini lepas dari pantai sepanjang. Masih ke arah timur, ke arah ini jalan ini kalau lurus terus kita akan tembus sampai ke Pacitan. Namun sebenarnya jalan ini belum seluruhnya selesai, nanti masih akan ditemukan beberapa tempat yang belum selesai pengerjaannya. Jadi istilahnya belum tembus sampai ke Pacitan, namun tinggal menunggu beberapa kilometer lagi. Kita doakan semoga akhir tahun ini selesai, sehingga seandainya kita mau jalan-jalan ke wilayah Pacitan tidak terlalu jauh. Nah, yang kita tahu ini di bukit-bukit yang ada di sini, di bukit-bukit yang terpotong ini biasanya dipasang dengan jaring-jaring berwarna hijau. Kemudian di luarnya ada tanaman-tanaman perdu, tanaman rumput. Tapi belum semuanya, namun sudah banyak yang terpasang, terutama daerahnya yang gunungnya yang tinggi-tinggi. Wow. Ya, karena di Gunung Kidul ini daerah yang penuh dengan bukit-bukit kapur, maka ketika membuat jalan ya kita harus mengikhlaskan, merelakan untuk mencari jalan yang lebih pintas adalah dengan memotong gunung, sehingga kita bisa melintas di antara dua tebing yang dulunya adalah gunung yang dipotong. Nah, bagus kan pemandangannya? Ayo, kalau kalian mau kesini silahkan sambil cuci mata.
menanjak dan meliuk. Nah, ini terlihat di sini tebingnya. Tebing-tebing ini diberikan ranjau-ranjau. Namun ranjau-ranjau di sini sudah tertutup dengan tanaman-tanaman. Ini padahal tinggi sekali loh. Nah, ini semuanya dipasang ranjau. Tak terkecuali yang ini yang di atas. Yang jelas kalau melihat seperti ini tujuannya adalah agar tidak terjadi longsoran. Longsoran yang akan menutup jalan seandainya terjadi musibah banjir. Sepanjang jalan ini memang dipenuhi dengan bukit-bukit kapur. Kita banyak sekali melewati bukit kapur yang dipotong, sehingga tebing-tebing di sini kita lihat tebing-tebing yang tinggi, yang sebenarnya kalau kita perhatikan cukup eksotik ya. Nah, wow, nggak tahu ini perempatan ke arah mana saja ini ya. Kalau kanan pantai, Indrayanti. wow, ini beberapa pantai yang kita lewati. Kalau kanan Indrayanti, ke Sadranan, ke Indrayanti. Tapi kita terus meluncur. Di sini ada penanda, hati-hati ada longsoran. Ini juga masih tebing-tebing yang terpotong untuk jalan. Mereka mengikhlaskan untuk jalan ya. Kalau kondisi seperti ini memang yang ditakutkan adalah terjadinya longsor. Apalagi tebing-tebing ini sepertinya memang riskan sekali atau gampang sekali untuk runtuh, untuk pecah. Wisata nonton bukit-bukit yang terpecah, bukit-bukit yang dipotong, bukit-bukit kapur. Kita nonton tebing-tebing aja sudah rasanya wow, apalagi lihat yang di depan-depan sana. Di sini ada loh banyak tanah yang dijual. Itu tadi ada yang dijual 1.500 meter di atas tebing. Sepertinya juga sudah diratakan, mungkin akan dibuat untuk bangunan atau apa. Hanya kalau di sini rasanya kita perlu berpikir ulang karena sangat jauh dari pemukiman. Yang tepiannya diberi ranjau, ini cukup tinggi ini. Oh, ini justru ada mobil-mobil off-road ini. Ini perempatan lagi, tapi kita mengikuti jalur yang utama. Nih, warnanya hijau kan? Ini ternyata ada lapisannya, kemudian diberi ranjau, baik di kanan maupun di kiri. Jauh perjalanan kita, tapi kita tidak menemukan ada pemukiman di sekitar sini. Mungkin pemukiman-pemukiman itu ada di balik-balik gunung yang kita lewati. Nah, ini juga dipasang ranjau, walaupun belum sepenuhnya. Jalanan sudah bagus, sudah licin, sudah halus, kemudian rambu-rambunya jelas. Satu yang masih kurang di sini sebenarnya, belum ada penerangan jalan. Karena sejak tadi kita tidak melihat ada tiang listrik ataupun lampu-lampu yang bergantungan, sehingga bagi pengguna jalan ini mestinya harus berhati-hati, terutama kalau
terjadi sesuatu, misal ban bocor dan sebagainya, kita ada temannya, tidak hanya sendiri. Alangkah baiknya seperti itu. Oh, ini ada lampu-lampu penerangan di sini. Ini nggak tahu kita sudah. Oh, ini pas di perempatan ini. Perempatan. Tapi belum ada penandanya kemana. Di sini ada Warkop Griyo Sadang Mantul 2, tempat untuk arisan. Ini ya Allah, gunungnya dipotong juga di sini. Ternyata semuanya akan diratakan ini rupanya. Di kejauhan kita lihat pohon-pohon, bukit-bukit. Nah, di sini ini juga masih ada lagi nih. Cukup tinggi potongan tebingnya. Jadi gunung yang dipotong ini cukup tinggi, bahkan tinggi sekali ini. Semuanya ditutup dengan ranjau. Nah, kita sampailah di jembatan. Kita akan lihat dulu jembatan di sini. Nah, kita lihat ini. Ini kita di jembatan, pemandangannya cukup bagus. Keren ternyata pemandangannya. Ya Allah, subhanallah, subhanallah ya. Akhirnya sampai juga kita di sini. Nah, di sebelah kanan ini ada laut lepas. legenda Jawa, dalam perhitungan bulan Jawa itu ada bulan Syawal. Syawal itu setelah Ramadan ya, poso Syawal Dzulqa'dah besar. Ini loh indahnya DIY, indahnya Gunung Kidul. Ngapain kita dolan jauh-jauh sampai melintas provinsi, bermalam di mana-mana, bermalam di jalan. Udah, kalian muter aja di DIY, nonton jalan-jalan seperti ini sudah cukup membahagiakan. Kenali dulu daerahmu, baru mengenal daerah lain. Jangan kenali daerah lain tapi tak mengenal daerah sendiri. Hitung ya, ada berapa gunung yang sudah ditembus yang kita lewati ini tadi.
sini karena jalan ini belum sampai ke Pacitan. Kita sudah sampai di ujung, maka terima kasih. Nanti kita lanjut kembali dengan yang lain.